Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat kita bertemu di dalam Raja Wali pagi hari ini. Renungan pagi hari ini kita akan membahas satu topik. Jangan khawatir akan hari besok. Mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya yakin dan percaya setiap orang, setiap dari kita ada waktunya pada titik tertentu mengalami yang namanya khawatir. Khususnya bagi orang-orang tua, ketika anak-anaknya sudah beranjak dewasa, sudah lulus dari SMA, biasa orang tua timbullah kekhawatiran. Kira-kira anakku ini bisa melanjutkan kuliah lagi ke perguruan tinggi atau tidak? Kira-kira mencukupkan tidak untuk biaya perguruan tinggi? Bahkan ada banyak kekhawatiran dari orang-orang tua, bagaimana masa depan anak-anak kita nanti? Setelah lulus dari kuliah, apa profesi mereka? Bagi para muda-mudi yang sudah dewasa pada umumnya, mereka khawatir. Siapa jodoh saya? Dari mana jodoh saya? Kapan saya menikah? Hal-hal itu menjadi kekhawatiran yang pada umumnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, seperti kita tahu bersama kondisi hari-hari ini, kondisi yang sangat menyulitkan. Wabah virus COVID-19 sudah melanda Indonesia. Di seluruh dunia kita boleh merasakan. Maka ada hal-hal yang masuk di akal untuk kita khawatir. Khawatir terhadap kesehatan kita. Sekarang kita tidak bebas lagi bergerak. Kita keluar rumah harus memakai masker, harus mencuci tangan dengan sering. Kita harus menjaga jarak, social distancing atau physical distancing. Dan itu memang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu perusahaan-perusahaan yang besar, saya melihat berita-berita mulai sekarang banyak karyawan di PHK yang dirumahkan karena penghasilan dari perusahaan merosot. Berimbas kepada penghasilan income kita masing-masing. Sehingga timbullah kekhawatiran. Bagaimanakah, apakah sebagai kepala keluarga bisa selalu memenuhi kebutuhan setiap keluarga kita masing-masing akan hari esok? Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini Tuhan berikan satu firman buat saya dan saudara yang berkata, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah yang dimaksud hal ini? Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini masih keadaan sehat dan diberi kesempatan hidup. Hari ini itu karena kasih karunia Allah. Hari besok itu adalah milik Allah. Siapakah yang bisa menentukan apa yang akan terjadi hari besok? Hanya Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya kita hanya menaruh harap kepada Tuhan untuk hari besok. Nah, saudara-saudaraku, kita membuka di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan akan menolong kepada kita yang berkenan kepadanya. Berbicara tentang firman ini, Tuhan yang mengatur, yang akan menetapkan langkah-langkah hidup kita akan datang. Kita tidak berkuasa terhadap hidup sendiri, sebab hidup kita
ada di dalam tangan Tuhan. Namun demikian, ayat ini juga tidak mengajarkan kepada kita untuk kita berdiam pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Justru kita harus melakukan bagian kita secara aktif dan sungguh-sungguh seperti saat kita bekerja. Maka bagian kita bekerjalah dengan sebaik-baiknya, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan baik. Ketika kita melayani Tuhan, maka kita pun harus melayani dengan tulus, melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan penuh semangat. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita rencana yang indah, damai sejahtera. Seperti Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan apa, saudara? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan iblis adalah rancangan kecelakaan dan berakibat kepada kebinasaan. Tetapi bersyukur pagi hari ini kita diberi firman. Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau kita mengingat kisah Yusuf yang difitnah oleh isi Potifar, dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dipenjara selama 17 tahun, tetapi Yusuf dengan tulus menjalani proses itu dan dia tetap tekun dalam iman, menjaga kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kita tahu endingnya, Yusuf akhirnya diberkati oleh Tuhan. Malah Yusuf memberkati saudara-saudaranya, keluarganya, bangsanya. Nah, saudara-saudaraku, kalau saat ini kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan yang kesulitan sama sekali, ingatlah Tuhan akan mendorong saudara. Kalaupun seperti firman Tuhan katakan, kita jatuh tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, saudaraku. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Tetapi yang perlu ingat, saudara-saudara, Tuhan itu sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian, dan Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Kitab Matius pasal 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Sangat jelas ayat ini berkata, kalau kita mengutamakan lebih dahulu Tuhan dari segala hal, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Saudara, Tuhanlah yang akan menolong kepada kita, asal kita percaya kepadanya, asal kita mengasihinya, asal kita setia kepadanya, dan kita berharap kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, berarti Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Hidup kita juga dipakai untuk kita belajar taat akan kebenaran firman Tuhan, dan setia dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong kepada kita. Mazmur 37 ayat 3-5 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Haleluya. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi kekhawatiran, entah itu sebagai orang tua, keluarga, anak muda, anak-anak, pemuda, remaja, mari kita ingat selalu, ada satu ayat favorit saya dalam hidup saya. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lah, lantas bagaimana caranya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Marilah saudara,
kita ungkapkan isi hati kita. Kita ungkapkan keluh kesah kita. Kita ungkapkan susah hati kita. Kita ungkapkan segala hal-hal yang kita perlukan kepada Tuhan. Karena Dia yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan untuk kami tidak khawatir. Tetapi kami diajar oleh Tuhan untuk kami mengandalkan Tuhan. Untuk kami percaya Tuhan, mengutamakan Tuhan. Masalah boleh datang, segala hal kesulitan boleh menghimpit kami. Tetapi satu hal kami percaya, ada Tuhan Yesus yang menolong saya dan saudara. Tuhanlah yang memiliki hidup, yang Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita semua. Tuhanlah yang memiliki hidup kami. Itulah sebabnya kami selalu minta pertolongan, perlindungan. Peliharalah hidup kami masing-masing yang mendengar renungan pagi hari ini. Dimanapun berada, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Inilah yang menjadi doa kami di dalam kesulitan apapun. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Allah Maha Kuasa, berkati